Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke guys, kali ini kita akan membahas tentang mesin reverse osmosis lagi. Kita pernah ada di video kita yang lain membahas tentang mesin reverse osmosis itu apa, filternya apa, udah ya. Kita tidak bahas di sini. Terus kita juga ada membahas tentang cara kerja mesin reverse osmosis. Ya, kita juga tidak bahas tentang itu lagi. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana troubleshooting ya, itu kalau ada kerusakan pada mesin RO ini. Ya, ini mesin RO 50 GPD. Ya, namanya mesin alat selalu ada kerusakan, apalagi ini air ya. Dan ini tergantung ya, kalau yang memakai biasa, kalau yang menyangkut penyulingan air, pemurnian air ini, penyaringan air, selalu tentang kotoran. Ya, karena kan disaring. Jadi kotoran mengendap, ya udah nggak bisa jalan air ya, rusak gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, dan karena komponen listriknya sedikit, ya, dia lebih ke air ya. Jadi ini juga tergantung kerusakannya, itu tergantung dari air baku yang kita pakai. Kalau yang memakai air baku seperti air baku dari Bogor itu ya, yang dari air baku yang bawa pakai mobil, itu masih bagus ya, bersih airnya ya, kandungan mineralnya tidak terlalu tinggi. Lebih bagus lagi kalau yang memakai air pump. Nah, air pump itu kan sudah disaring dari pumpnya ya, dari perusahaan pump ya, itu sudah disaring. Jadi itu memang pernah kita cek dengan TDS meter ya. TDS meter ini kalau dicek air pump itu hanya sekitar paling tinggi itu 200 ppm. Malah kadang cuma 120, 130. Kalau air baku dari air tanah itu bisa sampai 1000. Bahkan kalau dalam keadaan tertentu ya kan nggak nentu ya, bisa sampai 1800. Begitu kotornya tuh air tanah. Ya, biarpun dia jernih ya, bukan butek, tidak butek. Ya, kandungan mineral itu tidak membuat air itu jadi butek, tidak. Kalau butek itu kan ada suatu zat kimia lain lagi yang bisa buat dia butek ya, air laut ya. Nah, kalau ini enggak, biarpun dia jernih, TDS meternya itu bisa sampai 1000 ya, rata-rata sih 700, 800 ya, tergantung. Nah, kalau yang memakai air pump itu mesinnya lebih awet, filternya juga jarang diganti ya, membrannya juga lebih awet dah, mungkin bisa tahan 4 tahun, 5 tahun kali ya. Nah, jadi cuman kita nih, kalau yang kita ini selama ini kita memakai air tanah ya. Air tanah saja itu membrannya bisa tahan 2 tahun, bahkan lebih, tergantung kita pemakaian ya. Jadi kalau yang memakai ini, lebih saya membahas lebih yang memakai air tanah, karena air tanah yang itu yang sering membuat kerusakan ya. Kerusakannya juga bukan seperti yang rusak sampai bagaimana, enggak ya. Biasanya tuh ada penyumbatan di selangnya. Jadi misalnya air yang keluar itu, air hasil pemurnian itu yang keluar, airnya semakin lambat ya. Biarpun kalau mau tahu, kita kan pertama kali beli airnya masih nggak netes ya, dia ngalir tapi lambat ya, lambat. Terus lama-lama airnya malah netes. Nah, itu kita harus periksa dulu TDS meternya ya. TDS meternya berapa? Kalau air bakunya sudah tinggi 90-an, udah 90-an, karena untuk mesin RO yang untuk memakai air baku air tanah itu TDS-nya itu berada di kisaran di bawah 50 lah ya. Kalau sudah naik masih bisa ya, masih bisa, tergantung ya. Nah, kalau yang punya kita ini TDS-nya sekitar 25 sampai 30 ya. Nah, itu jadi kalau sudah sampai 90, apalagi sudah di atas 100, ya guys, boleh periksa membrannya. Kemungkinan membrannya sudah kotor ya. Dan itu biasanya dilihat jangka waktunya pemakaian. Kalau misalnya baru beli kemarin, baru pakai 3 bulan, biarpun terus terang guys ya, biarpun air tanah, membran itu tidak cuma tahan tuh sebulan 2 bulan guys, tidak ya, bisa sampai di atas tahun, rata-rata tuh di atas tahun guys ya. Jadi kalau guys beli nih baru 3 bulan ya, atau baru 6 bulan dah, kok tiba-tiba airnya kok lambat keluarnya, netes ya, terus TDS-nya tinggi ya. Jadi guys, boleh coba periksa mulai dari ini filter satu-satu periksa ya. Jadi ini filter dibuka. Ini untuk filter, bagaimana untuk memeriksa
untuk tahu ya filter ini udah mampet atau tidak. Biarpun dia hitam ya, kalau pakai air tanah tuh cepet banget hitam ya, cepet banget hitam ya. Ini kalau ini kan masih putih ya, masih bersih karena kita baru ganti ya. Jadi kalau air pump lebih lama. Air pump itu biasanya dia kuning dulu, kuning. Kalau air yang tanah itu bisa langsung hitam ya, karena air tanah kan dia mineralnya tinggi. Jadi ini kita keluarkan, kita ini bawah kita tutup, tutup, kita tiup dari sini, tiup mulut, tiup. Kalau ini air dari sini keluar, ini kan masih ada kandungan air, zzz, dia keluar, zzz, dan tiupnya itu plong ya, keluar air bisa, angin masih lewat dari sini ya, berarti filternya masih bisa dipakai, biarpun hitam. Ya udah kita masukin. Kalau dia sudah mampet, kita tutup di sini, kita tiup di sini, nggak ada angin yang keluar sini, mampet, ketahuan deh guys, pasti ketahuan. Jadi itu dibuang, ganti baru. Sama seperti filternya juga sama. Jadi untuk mengetahui itu simple sekali ya. Ini ditutup bawahnya, terserah mau yang ini atau yang ini. Tutup salah satu, kita tiup. Nah nanti airnya itu bisa keluar dari sini kalau dia belum mampet. Kalau sudah nggak bisa keluar atau susah banget keluarnya ya, kita tipnya susah gitu ya, nah itu berarti sudah minta ganti. Nah sama seperti ini juga ya, post karbon. Kalau GAC, kalau GAC ini jangan, ini ada ininya ya, ada aturannya, tiupnya, karena ini kan padat, nggak mungkin air keluar sini, air nggak bisa keluar sini ya, ini nggak ada, ini padat, tidak seperti ini dari sini dia air hasil sulingannya bisa dari sini. Kalau ini nggak, cuma dari sini dia, jadi lubang cuma di sini. Jadi ini tiup dari sini, jangan dari sini ya, tiup dari sini guys ya. Nah ini ditutup, tiup dari sini, nanti airnya keluar dari sini, anginnya juga keluar terasa. Kalau udah nggak bisa, itu udah berarti minta ganti ya. Kecuali yang itu yang tidak bisa diterapkan itu untuk post karbon. Post karbon tidak bisa ditiup seperti itu karena post karbon padat nih semua. Ini guys kalau tutup di sini, ini tiup dari sini, keluar dari mana nggak ada, dia nggak ada lubangnya guys. Jadi dia post karbon tuh begitu ya. Jadi post karbon tuh sebenarnya mau tahu dia udah mampet, udah minta ganti atau tidak, itu lihat dari jangka waktu, dari rasa air sebenarnya sih. Biasanya post karbon tuh umurnya tuh sekitar 6 bulan ya. Untuk kita bicara air bakunya air tanah guys ya, tidak pump ya. Pump tuh selalu lebih lama. Kalau untuk air tanah itu 6 bulan ke atas lah, 6 bulan, setahun gitu ya, itu berarti sudah minta ganti lah ya. Terus rasanya juga sudah tidak terlalu tawar gitu ya, boleh minta. Tapi ini kalau nggak diganti-ganti juga nggak apa-apa, biarpun dia sudah nggak maksimal lagi penyaringannya, sampai mungkin 2 tahun 3 tahun kita lupa ganti, airnya ngalir terus, itu post karbon ya. Jadi dia nggak bikin mampet, beda dengan yang ini ya, filter yang lain ya. Filter membran juga sama, bikin mampet, dia nggak bisa lewat airnya. Nah filter membran juga ini nggak bisa dites ya guys ya. Anda nggak bisa tiup dari sini keluarnya, nggak bisa guys, ini nggak bisa. Jadi membran itu biasa lihat dari penggunaan ya, jangka waktu ya, setahun lebih, setahun setengah ya untuk air baku, air tanah. Kalau untuk air pump bisa sampai 4-5 tahun ya, tergantung pemakaian ya. Juga dilihat dari TDS, kalau TDS-nya sudah tinggi ya, sudah sampai 100-an lebih, berarti ini membran sudah minta ganti. Hanya itu, jadi tidak bisa dites. Jadi yang bisa dites itu hanya 3 membran, 3 filter ini ya. Kalau post karbon nggak usah pusing, dia biarpun sudah tidak maksimal, dia tetap lancar airnya, tidak bikin mampet ya. Nah, terus kalau untuk misalnya air, kadang dia kita tes ya. Nah tadi kan udah ya, nah, sudah membrannya minta ganti. Terus kita tes, kita jalan, kita tes TDS-nya. Ini mesin kok mati-mati ya. Kita lihat air kran kenceng ya. Kita mau tesnya, kita buka salah satu ini selang. Kita buka dari sini dulu, yang untuk filter pertama kita buka, kita copot ya airnya, kita buka keran, kenceng nggak airnya? Kalau airnya nggak kenceng, nah itu berarti mampet di pipanya. Kalau kita nih bicara air bakunya itu air tanah, suka bikin mampet karena kan dia berkerak ya. Nah, ada yang berkeraknya itu kapur, itu hitam gitu ya, jadi kayak pasir gitu ya. Nah itu bikin mampet. Nah selangnya lama-lama makin sempit, jadi mampet. Nah itu harus kita nggak usah lah ganti selang baru ya, selangnya kan lumayan tuh, semeter 3.000. Kalau mau boleh kita ganti baru, tapi kan kalau yang pakai air tanah kan sering-sering mampet kan, masa ganti terus ya. Kita pakai kawat aja, kita sodok-sodok, kita bersihin, sudah ya, kita pasang lagi. Nah jadi untuk mengetahui selangnya mampet atau tidak, kita tinggal copot ini satu persatu, yang di belakang juga sama, kita copot, keluar nggak ya, keluar, oh berarti ini nggak mampet. Ini keluar nggak kenceng nggak, berarti kita ganti dulu, kita cek dulu filternya kalau semua masih aman, bagus ya. Kita periksa
pipanya seperti itu, selang. Kita buka satu-satu, kita copot satu, airnya ngalir nggak? Ini ngalir nggak? Ngalir nggak? Nah, terus, nah ini juga sama, ya. Nah, kita periksa yang ini, ya. Baru dari membran kita copot, airnya ngalir nggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak ngalir atau ngalirnya netes, kita baru buka, kita periksa apakah tabungnya kotor. Suka di atasnya kotor ya, hitam banget gitu ya. Nah, jadi itu kalau air tanah kan seperti itu. Nah, cara bersihinnya gampang guys. Kalau untuk selang kan gampang, kita sodok ya, pakai kita tusuk-tusuk pakai kawat ya. Kalau untuk tabung kotor, guys tinggal buka nih tabung, semua ada skrupnya, dibuka ya. Guys memakai ini sitrun ya, tahu ya sitrun guys ya. Kalau bagi yang nggak tahu, boleh ke tempat jual bahan baku kue ya, bahan baku kue, tanya di sana sitrun ya. Sitrun itu lumayan, satu bungkus ya sekarang 3.000 ya. Nah itu pakai satu bungkus, 2 bungkus juga boleh. Nah guys tuh masukin 2 bungkus, masukin ke dalam botol aqua. Jadi masukin ke dalam botol aqua ya. Nah, penuh, dikocok-kocok, dilarutkan ya. Bentar doang kok itu larutnya. Ya, sitrunnya larutkan. Ya, 2 bungkus lebih cepat. Jadi semakin banyak yang dimasukkan kadarnya, jadi dia kadar asamnya semakin cepat dia membersihkan kotoran. Ingat, dia tidak merusak plastik, tidak, nggak usah khawatir. Karet juga dia tidak merusak ya. Jadi tinggal masukin sitrunnya ke dalam, tutup ininya. Ya, udah biarkan saja. Kalau untuk bersihkan atasnya, guys, balikin saja. Ya, jangan lupa lubangnya ini tutup dulu, sumpel dulu ya, dengan sumpel dengan sesuatu lah ya, karet atau apa, disumpel supaya air sitrunnya nggak keluar. Balikin, ya biarkan sekitar mungkin setengah jam juga, guys. Lihat, itu juga udah bersih langsung. Dia nggak usah capek-capek ya, tinggal bersih-bersihin, gosok-gosok sedikit saja yang sisa-sisanya itu ya. Udah dia langsung rontok semuanya. Nah, itu udah plong ya. Jadi tinggal bersihin itu ya, kita periksa. Nah, kalau untuk yang misalnya kayak tadi, kita cek air keran ya. Nah, air keran lancar, semua pipa sudah lancar, nggak mampet, filter sudah diganti. Tapi kok mesinnya, pompanya tek tek cetek, nanti dia jalan cetek 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 ya, nyala hidup gitu loh. Nah guys, boleh coba periksa ininya, Pak, low pressure. Nah, jadi ada kemungkinan low pressure-nya ini rusak. Jadi karet yang di dalam ini biasanya cuman lama ya pemakaian guys ya. Kalau ini bisa sampai mungkin 6 tahun, 7 tahun tergantung ya. Jadi lama sekali. Cuman saya kasih tutorialnya saja ya, rusaknya seperti apa. Jadi ini bisa dibuka ya, tapi dibuka juga ketahuan itu karetnya di dalam. Ininya tidak pernah rusak. Switchnya nggak pernah rusak, cuman karetnya ini yang dirusak. Dia kalau udah lama kena air ya, dia bisa rusak. Jadi karetnya jadi agak keras, nggak lentur lagi. Jadi biarpun tekanan airnya kenceng, dia nggak cukup buat neken ke pressure-nya ini, ke valve-nya ini, katupnya ini, valve-nya tuh nyalain pompanya. Jadi seperti itu minta ganti ya. Ini murah kok ya, sekitar 20.000 sampai 25.000. Nah, ganti ini ya. Nah, itu. Terus kalau misalnya, kalau untuk high pressure valve ini lebih jarang rusak lagi, karena dia jarang main. Kalau penuh doang dia baru mati ya. Jadi ini agak jarang, lebih jarang rusak. Yang lebih sering rusak malah justru yang low pressure ya, low pressure valve. Tapi kalau rusak sama juga ini ya. Jadi kalau biarpun ini air udah penuh ya, air udah penuh ya, terus dia ini sampai bocor. Jadi itu karena dia masuk terus airnya sampai bocor. Tapi jarang, itu sangat jarang terjadi. Nah, itu perlu diperiksa high pressure valve-nya. Cuma high pressure valve ini sangat jarang lah. Ini kita aja belum pernah ganti ya, high pressure valve. Nah, low pressure juga nggak pernah ganti ya. Itu air buangan dari membran netes sedikit. Dia biasanya kalau kita buka tuh dia agak kenceng, karena dia air yang tidak tersaring ke membran kan, karena didorong sama mesin, jadi otomatis dia ini agak kenceng gitu ya, karena itu langsung dari keran. Tapi kalau dia mulai netes, nah itu air membran ini kan tadi saya bilang. Jadi air itu kalau kotor kita cek TDS-nya tinggi ya, bahasa minggu lalu baru 30 ppm. Kok minggu ini kok jadi tiba-tiba 90 ppm. Jangan buru-buru ganti ini guys, jangan dulu, ini mahal guys. Jadi belum tentu ini, karena ini kan nggak bisa dicek dia rusak atau enggak. Jadi kita dengan analisa mana yang rusak. Ya, kita lihat air buangannya kenceng nggak. Kalau air buangannya pelan, nah berarti
ada kemungkinan flow restrictornya mampet. Ya, flow restrictornya mampet. Nah, flow restrictor mampet ini gampang sih guys, tinggal ini dalamnya kan ada tuh ya, jaring ya, kelihatan dari sini jaring. Nah, dari sini yang masuk yang biasa yang masuk ini ya, in, ini outnya ya. Ya, ini kan ada tanda panahnya nih ya, tanda panah keluar. Nah, dari innya ini kita pakai alat ya, obeng kecil saja, kita bersih-bersihin, korek gitu, keluar nanti hitam-hitamnya sampai airnya di sini keluar agak lancar. Dia memang nggak langsung guru keluar sini, di sini zzz, ya sini keluar zzz, juga enggak. Dia keluarnya tuh airnya tuh kayak tembakan steam kecil, zzz, kecil gitu loh. Nah, ini air yang keluar di sini, ini tembakan seperti air steam kecil, zzz, air steam mini gitu ya, kecil, muncrat gitu ya. Tapi kenceng guys, kenceng ya, tergantung deh. Kalau mesinnya lagi nyala lebih kenceng, kalau mesin nggak nyala dia agak pelan, tapi kalau mesin nyala itu kenceng, kenceng sekali ya. Nah, kalau kita lihat tuh airnya udah pelan, nah kita bersihin dari sini ya, bersihin 300 sama 450 cc itu sekitar 25.000 juga ya. Nah, jadi tinggal beli baru, pasang udah ya. Tapi kalau kita ada pasang ganti yang baru, atau kita udah bersihin, airnya udah lancar, tapi TDS-nya masih tidak mau turun, kita tunggu dulu. TDS-nya masih tidak mau turun, itu ya ada kemungkinan memang membrannya sudah harus ganti. Nah, tapi kalau TDS-nya turun tuh dari 90-an turun lagi 70-an, 60-an, berarti membrannya masih bisa pakai. Jadi itu analisanya seperti itu guys. Jadi jangan buru-buru ganti membran ya, membran mahal guys ya. Ya juga ganti-ganti kan sayang guys ya. Jadi kalau dia belum waktunya ganti. Nah, apalagi kita lihat jangka waktunya. Kalau masih pakai 6 bulan ya itu membrannya belum rusak guys. Berarti ada sesuatu yang rusak ya. Membran itu dipakai itu lama. Ya, ini kita aja yang pakai air tanah, air bakunya itu 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya. Apalagi yang pakai air pump. Jadi kita lihat, kita baru pakai 6 bulan. Nah, kok bisa seperti ini? TDS-nya tinggi. Bukan berarti membrannya buatan Cina aja lah gitu, enggak guys ya, enggak. Buatan Cina, buatan Amerika, kualitasnya nggak jauh beda guys ya, nggak jauh beda. Sekarang kan produknya itu kan namanya kan sama ya. Jadi jangan buru-buru ganti. Kemungkinan simple, cuman mampet di sini ya doang. Kalau saya biasa saya bersihin, saya korek-korek dari sini, saya bersihin, airnya udah keluar, saya lihat lancar, sudah. Saya nggak ini, saya lihat pasang selangnya kan, saya lihat airnya keluar udah lancar, udah, TDS turun, sudah. Nah, jadi tidak perlu sering-sering diganti ya, karena kalau alat yang tidak perlu diganti kan kita cukup bersihkan ya. Nah, terus ada lagi kasus itu kan pipa ya. Terus kalau untuk auto shut off valve ini apalagi ya, ini boleh dibilang ya susah ya, dibilang rusak ya. Karena dia kalau dalam keadaan normal ya airnya plong ini, truk jalan di sini juga plong, jalan di sini plong, jalan boleh ya, tip angin kelihatan tuh lubangnya ya, plong ya, dia di sini plong, jadi tidak tertahan ya. Jadi itu boleh dibilang hampir tidak pernah rusak. Nah, sekarang yang kita periksa, nah kita lihat lagi ada kasus ini, biasanya untuk pemakaian yang sudah sangat lama, dan untuk tabung ini juga nggak pernah bocor ya guys ya. Ini kecuali pernah jatuhnya kenceng keras gitu ya, tinggi ya, terus pernah ketimpa pokoknya benturan keras ya, baru mungkin bisa pecah. Kalau ditaruh begini saja ya jangan harap dia bocor guys. Nggak, ini pentilnya aja, tutup ini aja, ini nggak pernah bocor guys ya. Paling ini ya, kalau ini rusak kan kelihatan tuh anginnya keluar sini. Kita ini aja jarang rusak guys ya. Ini paling ganti ininya, ini kalau ini murah paling ada yang 12.000 15.000 ya. Ya, ini jarang sekali rusak guys ya. Kalau ada juga paling selangnya kalau udah lama dia pecah ya, keluar air merembes, itu ketahuan sekali, air merembes, tinggal ganti pipanya ya. Nah, sekarang yang lebih kerusakan yang lebih parah ya. Jadi kita udah periksa semua selang tidak, udah bersih ya, udah kita bersihkan, filter sudah kita ganti ya, ini tabung juga sudah kita bersihkan, ini kita cek anginnya keluar. Mau cek angin tinggal buka ini selang ya, kita buka nih selang ya guys ya, kita ini buka keren, airnya masih nucur, berarti tekanannya bagus ya, tekanannya bagus. Oke. Nah, terus membran kita sudah cek ya, ini keluarannya lancar airnya. Nah, dari membrannya kita cek TDS-nya naik turun. Hari ini 50
nanti besok kita cek, lah kok 120, nanti besok kita cek lagi, lah kok 70, besok kita cek lagi kok 200, ya. Nah, apalagi membran baru ganti, baru 3 bulan. Kalau misalnya sudah setahun lebih, boleh kita coba ganti baru, masih seperti itu. Air keluaran dari membran itu kecil dan TDS-nya tinggi, ya. TDS-nya tinggi dan tidak nentu, karena naik turun. Nah, itu kerusakannya ya kita harus mencurigai satu, yaitu pompa. Nah, pompa ini memang kuat guys ya, tahan. Tapi kalau untuk yang pemakaian yang kita seperti saya bilang itu air tanah ya, kita memakai di air tanah, kerja pompa memang sedikit lebih berat ya. Ya, ini juga harus dibersihkan guys. Jadi ini bisa dibuka, guys, ini bisa dibuka ya. Ini ada kerannya, ada bautnya, guys. Buka, dalamnya itu ada karet. Nah, karetnya itu dibersihkan. Kemungkinan itu karetnya itu tertutup. Jadi bukan pompa ini rusak guys ya. Jadi dia mampet. Nah, jadi guys, bersihkan itu karetnya. Kalau karetnya kira-kira sudah dibersihkan ya, itu kan ada lubangnya guys, bersihkan pakai sikat ya, atau direndam dengan sitrun ya, baru dibersihkan. Kalau sudah dibersihkan, kita pasang lagi, kita jalankan masih seperti itu, kemungkinan karetnya itu minta ganti. Nah, karetnya itu agak mahal guys ya, sekitar 40 ribuan ya, jadi 30-40 ribuan dah. Nah, jadi itu guys harus ganti itu karet dan di sini. Memang jarang itu kejadian ya, jarang. Biasanya cuma kotor. Jadi dibuka, ini buka tutupnya aja sini doang. Ini nggak usah. Dibuka ininya aja ya. Di sini doang dia, karetnya di sini. Jadi dibuka, sudah kita tinggal bersihkan. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau misal dia masih sama, tinggal ganti. Jadi untuk kerusakan mesin RO ini sebenarnya kerusakannya simple ya. Kerusakannya cuma satu, mampet ya, di selang, mampet di tutupnya, mampet lah ya, mampet, filternya mampet ya, kotor karena kotor ya. Kedua, karena ini komponen listriknya mengalami kerusakan dan itu sangat jarang ya, sangat jarang. Jadi bisa terjadi kalau arus listrik di rumah, apalagi di daerah ya, sering mati listrik, tetap mati, ntar nyala tuh hidup lagi tuh, nyala mati lagi. Jadi tegangannya nggak stabil. Nah, itu bisa membuat kerusakan di situ ya. Kita kan itu komponen listrik bisa. Tapi kalau listrik stabil, hampir tidak pernah ya. Ini low pressure valve dan high pressure valve-nya itu bisa mengalami kerusakan. Bahkan pompanya ini, adaptornya saja tidak pernah rusak ya. Ya, jadi itu tergantung listrik. Jadi kerusakan dari mesin RO ini hanya satu sebenarnya ya, hanya satu kalau kita, yaitu kotor di ininya ya, flow restrictornya ya, kotor di selang-selangnya ya, pipanya kita kotor di kepalanya ini, kotor di filternya, kotor di tabungnya ini, atasnya juga, hanya itu guys. Dan kotor di karet pompanya ini, hanya itu. Nah, jadi cara ngeceknya juga saya sudah memberikan caranya, gampang. Nah, jadi tinggal dicek di rumah sendiri, gampang. Nah, itu catatan kalau untuk yang memakai air bakunya air tanah. Kalau yang air pump lebih enteng lagi ya, jarang mengalami kerusakan. Nah, oke guys, dan satu hal saya ingatkan guys ya, kalau misalnya filter kalau sudah kotor begini, sebaiknya dibuang, ganti baru. Ada yang mengajarkan direndam dengan sitrun, ya saya sih tidak anjurkan guys ya, karena sitrun bagaimanapun kan dia zat asam tinggi ya. Zat asam kan untuk membersihkan ini kan harus pakai sitrun dalam dosis tinggi. Itu nanti residunya akan tertinggal di filter ini. Nah, itu akan mempengaruhi air hasil olahannya ya. Jadi sebaiknya saya sih tidak sarankan seperti itu. Nah, ini toh juga filternya udah murah sekarang ya, ini 6.000. Kalau dibersihkan lagi kan aduh kebangetan ya guys. Ini juga kan cuman 17.000 ya. Ini GAC aja cuman 15.000, ada yang 13.000 ya. Pos karbon aja cuman 20.000, 25.000 ya. Paling mahal cuman membran tuh 90, 80-an sudah ada sekarang, murah ya. Itu pun pakainya lama ya, setahun setengah sampai 2 tahun ya, cukup lah ya.
Oke guys, sampai di sini ya, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Oke, makasih guys.